Halo sahabat Ezi, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Igede Swardana dan saya dari kelas Front Office A Nusa 2. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang dunia perhotelan atau yang sering disebut dengan the world of hospitality. Ini sudah saya pelajari di Easy Digital Learning. And what do you think about the world of hospitality? Nah, menurut saya hospitality adalah suatu sikap keramah tamahan atau layanan seseorang sebagai tuan rumah yang diberikan kepada tamu untuk menciptakan suasana yang santai. Well guys, di perhotelan terdapat beberapa sektor yang dibagi menjadi 4, yakni the first accommodation, the second food and drink or food and beverage, and the third we have travel and tourism, and the fourth is recreation. Well guys, menurut kalian apa sih itu accommodation atau akomodasi? Accommodation adalah akomodasi yang menyediakan layanan penginapan, layanan makanan dan minuman, dan layanan lainnya. Yang kedua, food and drink atau food and beverage adalah penyedia makanan dan minuman seperti cafe, restoran, and bars, dan lain-lain. Yang ketiga, travel and tourism atau perjalanan dan pariwisata. Perjalanan pariwisata adalah penyedia layanan perjalanan seperti agen perjalanan, seperti online travel agent dan juga operator tour. Dan yang keempat itu ada rekreasi. Rekreasi adalah penyedia layanan rekreasi seperti olahraga air, arung jeram, golf, dan lain-lain. Di dalam dunia perhotelan terdapat karakteristik perhotelan industri. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada industri jasa atau service industry. Apa sih yang dimaksud dengan industri jasa? Industri jasa adalah perusahaan jasa yang bekerja sama untuk menghasilkan barang atau jasa bagi wisatawan selama tur. Ada lagi yang kedua. Yang kedua itu adalah tenaga kerja intensif atau labor industry. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Adalah industri yang menyerap banyak tenaga kerja, dan ini telah terbukti di Indonesia sendiri. Industri pariwisata adalah negara yang menyumbang devisa tertinggi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah modal intensif atau sering disebut dengan capital intensif, yaitu untuk membentuk atau membuat satu produk di dunia industri pariwisata seperti membangun hotel, membangun tempat rekreasi bagi wisatawan. Yang keempat ada sensitif. Sensitif ini adalah seperti tempat industri pariwisata yang sangat sensitif terhadap keselamatan dan keamanan dan juga kenyamanan, karena wisatawan berpergian untuk liburan dan mencari kesenangan dan tidak ingin mengambil resiko saat berpergian. Contohnya pada saat ini kita sedang mengalami bencana COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona yang membuat turun drastisnya tingkat wisatawan yang datang di Bali. Nah, itu termasuk dengan sensitif. Yang kelima ada musiman atau season. Nah, musiman adalah di mana industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh musim. Misalnya selama periode liburan di Bali khususnya pariwisata akan melonjak tinggi. Tetapi ketika liburan selesai, pariwisata di Bali akan menurun. Itu sering kita sebut dengan high season dan juga low season. Yang keenam atau yang last adalah quick yielding industry. Apa sih yang dimaksud dengan quick yielding industry? Quick yielding industry ini adalah dengan mengembangkan pariwisata sebagai industri, devisa yang diperoleh akan lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor konvensional. Devisa dapat diperoleh ketika wisatawan menginjakan kaki di negara yang dikunjungi. Baiklah, sekian dari rangkuman yang telah saya berikan, yang sudah saya sampaikan, dan semoga materi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di Easy Digital Learning. Dan saya harap semoga pandemik
ini, COVID-19 akan segera berakhir dan kita bisa kembali lagi dengan aktivitas seperti biasanya untuk belajar di classroom dengan teman-teman, dan itu sangat menyenangkan. Dan see you next to assignment and have a nice day.